Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara yang kedua, yaitu menggunakan DHCP client dan DHCP server. Artinya kita nggak perlu tahu IP internet yang kita gunakan. Kita nggak perlu lagi men-setting komputer kita nanti itu untuk setting IP secara manual seperti tadi. Itu. Nah, saya barusan mereset si router Mikrotiknya secara hard reset, artinya dengan menekan tombol itu menggunakan alat bantu yang lancip, kemudian dicolokkan powernya, ditunggu beberapa saat sampai berkedip kurang lebih sebanyak 11 kali. Nah, setelah itu dilepas, ditunggu beberapa saat, kemudian kita koneksikan menggunakan dua kabel lagi seperti tadi. Ether 1 itu ditancapkan dari kabel yang berasal dari C1 atau internet pusat. Ether 2 ditancapkan ke laptop atau kalau besok kalian dapat PC ditancapkan ke PC seperti yang video yang pertama tadi. Nah, kita cek dengan menggunakan aplikasi Winbox. Kita di sini. Ini kita buka. Kita refresh coba. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika router Mikrotik ini kita reset, hard reset, dia nanti itu akan otomatis dapat IP. Nih, dapat IP default dari Mikrotiknya. Seperti itu. Sehingga loginnya tidak cukup admin. Gini, misalkan admin tanpa password kita connect. Nah, dia nggak bisa. Artinya wrong username and password. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia itu tidak sama seperti Mikrotik pada umumnya. Dia itu sudah dilengkapi dengan keamanan bahwasannya ada loh di belakang Mikrotik itu tulisan passwordnya, sama masukkan itu gitu. Nah, di belakang sini ada tulisannya, nanti saya akan tampilkan. Saya foto. Nah, di sini kita tuliskan ada user admin, kemudian passwordnya ini kita tulis menggunakan huruf kapital semua, HOI LFF M SIG. Oke, pastikan connect-nya sudah sesuai, MAC address-nya diakhiri dengan 6F sama, loginnya menggunakan admin sesuai panduan, password juga sesuai panduan, kita connect. Nah, ini bisa. Nah, ini yang saya maksud tadi, ketika Saman remove, ketika nanti Saman masuk, itu barulah menjadi 0000 gitu. Nah, sebenarnya Mikrotik itu perusahaan yang baik banget. Kita nggak usah konfigurasi, langsung sudah ada. Nah, tapi kita nggak mau seperti itu. Kita orang pro, kita setting secara manual. Kita remove, kita perbesar. Kita ulangi caranya. Yang pertama tadi masih sama, yaitu interface-nya kita rubah namanya. Nah, pastikan Ether 1 ya. Oh, dia tersenggol oleh tangan saya. Maaf. Kita connect. Oh, karena kita sudah remove, berarti ini sudah menjadi 000 tadi. Nah, seperti tadi, ketika kita remove konfigurasi, itu bakal relog kayak gini, atau reconnect, diminta untuk reconnect. Nah, ini baru kita bisa hapus passwordnya, karena IP address-nya sudah 000, artinya semua konfigurasi sudah kita remove di tombol remove tadi. Connect. Nah, ini kita diminta masukkan, tidak usah, wes kita log out, kita ulang lagi, masuk ke interface Ether 1, jelas kita mau rubah namanya menjadi internet. Nah, kemudian apply OK, Ether 2 kita tambah menjadi LAN atau yang kita sebar-sebarkan nanti, apply OK. Nah, sudah ya. Terus saya juga besok minta, ini lupa di versi video tadi, kita mau sampean itu nanti itu mengganti mulai dari identity dulu, Mikrotik ditambahkan slash, misalkan Indah, ini nama kalian Indah Puspita, apply, oke. Kemudian saya juga besok meminta kalian untuk menambah user. Nah, misalkan usernya admin, kita tambahkan misalkan Indah. Nah, grupnya kita full. Nah, biar konfigurasinya terbuka semua, passwordnya 123,
123 apply, oke. Nah, ini nanti harus kalian off-kan untuk yang admin. Nah, Indah sandinya 123. Oke, ini kita mau coba off-kan. Oke. Kalian bisa menggunakan nih. Mana? Reboot. Nah, ini reboot ini. Oke. Kita tunggu. Nah, kita sudah masuk ke sini lagi. Nah, ini refresh. Nah, proses rebootnya masih berjalan, masih loading. Kita tunggu sampai ini nanti kita refresh neckbar-nya dapat MAC address. Nah, sudah bunyi. Kalau yang MikroTik yang ini itu ada notifikasi bunyinya. Jadi kalau di reboot bunyi tit, proses loadingnya selesai. Kalau sudah selesai, nanti bakal bunyi titit seperti tadi. Nah, ini baru kita klik, jangan IP-nya, kita masuk ke MAC address-nya. Klik yang MAC address, kemudian connect. Oh, tadi kita sudah rubah ya. Untuk adminnya kita off-kan. Tadi Indah. Passwordnya 123. Nah, interface sudah terganti namanya, mulai dari sistem identity sudah sesuai nama kalian. Sistem usernya sudah cuma satu saja yang aktif. Untuk admin kita off-kan, tidak usah kita hapus, kita off-kan saja. Oke, setelah itu kita mau memberikan IP di Ether 1 secara otomatis. Artinya kita minta IP dari pusat. Caranya IP, kemudian DHCP klien. Karena gini, si Ether 1 itu bersedia atau berposisi sebagai klien dari si internet pusat. Jadi dia posisinya klien. Nah, gitu. Jadi kita klik di sini, kita pluskan. Nah, Ether 1 ya, pastikan dia sebagai klien, apply, oke. Pastikan dia dapat IP sekian. Maksudnya dapat IP, nggak harus 33, besok sedapatnya kalian berapa. Kemudian statusnya bound. Nah, artinya ini sudah aktif, sudah bisa terkoneksi. Tuh. Kemudian kita close, kemudian kita masuk ke IP address yang Ether 2. Nah, meskipun ini sistemnya dinamis, tapi pemberian IP kepada Ether 2 itu secara otomatis juga. Caranya kita ketik plus, kemudian kita kasih IP bebas 192.168 titik, pakai 10 lagi nggak apa-apa. Yang kayak tadi, yang penting beda dengan Ether 1. Titiknya 1, slashnya kita kasih maksimal 24. Nah, interface-nya ini jangan sampai salah. Interface-nya ini adalah interface LAN. Karena yang interface 1 kan tadi sudah dapat IP secara DHCP. Kita apply, kita oke. Nah, udah dapat 2. Yang atas tadi untuk internet atau Ether 1, yang bawah untuk LAN atau Ether 2. Nah, di sini kita tidak perlu yang namanya routing atau masuk ke IP root, mana root. Nah, ini tidak perlu karena ini adalah proses dari si statis. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini sudah dapat tanpa kita masukkan ini. Kalau pakai caranya DHCP client, si gateway sudah ada. Ini 192.168.1.1 gitu. Nah, terus yang paling penting adalah DHCP server. Artinya di Ether 2 kita gunakan sebagai server untuk membagikan IP kepada klien. Kalau di sini kliennya ya laptop saya ini nanti. Tuh, caranya masuk ke IP DHCP server. Kemudian DHCP setup. Nah, di sini siapa yang mau DHCP server? Tentu bukan Ether 1, yaitu Ether 2. Kemudian next. Nah, ini besok saya minta kalian membatasi saja. Mudah kan membatasi? Next. Nah, ini DNS servernya disediakan 2, yang utama ini, kemudian ini alternate atau alternatif. Next. Timeless-nya 10 menit. Next. Successful. Nah, si laptop ini sebenarnya sudah bisa menerima IP secara DHCP, tapi kurang satu langkah lagi.
yaitu si network address translation. Caranya masuk ke dalam IP, kemudian masuk ke dalam firewall, NAT, kemudian plus, kemudian nah ini kita masquerade, kita mundur ke sini generalnya src NAT, out interface-nya internet, apply, oke. Nah kita cek tanpa DNS yang kita masukkan, mana? New terminal, do you want to know? Ping, pakai huruf kecil, google.com. Nah, tadi kan kita nggak memasukkan DNS server ya. DNS yang kita masukkan nggak kita masukkan. Gimana sih? Pokoknya seperti itu. Jadi ketika DHCP sama nggak harus memasukkan DNS. Ini sudah bisa koneksi ke Google. Nih. Kemudian kita berhenti dengan Ctrl C. Oke. Nah, terus ini sudah terkoneksi. Padahal di video tadi kita men-setting IP di laptop saya itu secara statis. Sedangkan di video kali ini kan kita settingnya secara dinamis. Artinya laptop meminta IP secara DHCP. Itu. Jadi laptop nggak perlu nulis. Tapi kenapa kok tiba-tiba kok ini langsung terhubung? Nah, karena kebetulan tadi di network internet ini kita settingnya itu IP-nya IP yang sama seperti yang kita gunakan tadi. Nah ini 10.3, 10 ini. Tadi kan di video pertama kita pakai ini. Dan kebetulan di video kali ini, video yang DHCP, saya pakainya 10 juga. Otomatis langsung terhubung. Nah, jadi ini kebetulan saja. Misalkan ini kita rubah menjadi 20. Dan di sini 20. Kita oke. Nah, kita akan tunggu. Nanti internet akan men-identifying. Jadi bukan network, statusnya identifying. Nah, ini nanti bakal unidentified network. Nah, ini artinya komputer sampean itu IP-nya tidak sama seperti yang barusan kita setting di sini tadi, di IP address ini tadi di Ether 2 kan 10 ini networknya. Terus ini kenapa kok masih terhubung? Ini cuma tanda saja, ini sebenarnya tidak ada koneksi internetnya. Tuh. Nah, ini kita rubah menjadi DHCP, besok seperti itu. Nah, ini kita ubah menjadi Optane, oke. Kemudian close. Nah, statusnya network. Nah, ini. Jadi dia tanpa menyeting dirinya sendiri sudah dapat IP dari pusatnya ini ya Ether 2 sebagai DHCP server. Kalau Ether 1 tadi itu sebagai DHCP client. Wong dia soalnya dia minta dari pusat. Nah, gitu. Jadi si atas ini hasil dari DHCP client ini. Jadi si Ether 1 itu minta internet dari atas, dapatnya ini. Kalau yang bawah ini kita men-set dirinya tadi kan secara manual. Ya kan? Ini kita tulis secara manual, di addresses tadi kita tambahkan menggunakan ini. Kemudian kita memposisikan ini sebagai DHCP server. Caranya tadi ke DHCP server. Nah, ini kita men-settingnya ini. Jadi si LAN atau Ether 2 dia sebagai DHCP server gitu. Nah, kita mau mengecek internetnya apakah bisa. Nah, bisa ya. Jadi seperti itu untuk yang konfigurasi versi DHCP server dan DHCP client. Ya, semoga kalian dapat ini semua besok. Nggak ada yang dapat DHCP, nggak ada yang dapat status configuration. Amin. Jangan lupa untuk interface-nya dirubah. Kemudian besok saya minta juga merubah dari user kita tambah. Kemudian sistem dari identitinya kita rubah biar namanya di sini tuh nama kalian gitu. Itu yang terpenting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terlambat bikin video tutorial.
Semoga dimaafkan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga nilainya bagus semua, berpredikat A. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.